Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bakal lanjut lagi bahas AWS Academy ya, Introduction to Cloud yang semester 2. Ini saya bakal bahas lab 4, menyiapkan situs web statis. Ini saya udah buka dua tab buat bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Pindah aja. Ini setting up static website. Ini di lab keempat. Kalau dari modulnya dia ada di ini. Oke, web statis. Di sini judulnya web dinamis, tapi di sini kita pakai web statis. Mungkin di bawahnya nanti kita pakai CloudFront gitu. Oke. Insya Allah saya coba buat bahas semuanya ya. Oke. Di sini kita bakal langsung ke AWS Management Console. Mulai lab sudah. Kita pertama bikin bucket ya. Jadi di sini kita bakal bucket untuk sebagai kayak storage buat web statis kita. Di sini kita pilih service. Kalau kebingungan kalian bisa buka bahasa Inggris ya. Service, oke, ini di tab service, kemudian storage. Kita pilih kategorinya S3. Storage di bawah. Nah, ini ada S3, tinggal diklik aja. Saya udah bikin saya favorit, jadi udah ada di atas. Nih, punya saya, oke. Saya udah bikin favoritnya. Oke, ini ada rule-rulenya, gimana kita bikin bucketnya, creating bucket. Ini dokumentasi AWS, ini kalian bisa buka di sini, doc.awsamazon.com. Kalian cari aja semua service, kalian misalkan mau nyari EC2 ada semua di sini. Di sini selain bahasa Inggris juga bisa bahasa Indonesia. Seperti itu, tinggal diganti aja. Gitu ya. Oke. Jadi di sini kayaknya di semester 2 ini kita bukan kayak semester 1 yang dikasih tahu step by stepnya. Di semester 2 ini kayaknya kita dikasih tahu buat cara riset gimana kita create bucket, kemudian configuration-nya seperti itu. Oke. Maka itu nanti mungkin bakal banyak dapat ini dokumentasi. Ini guideline buat kasih namanya. Kayak bucket restriction. Ini buat kasih nama coba kita cek bahasa Indonesia. Cek bahasa Indonesia. Menghindari menggunakan AWS atau Amazon untuk nama bucket. Mengulang nama itu gak boleh, ada batasan segala macam. Tinggal kalian baca aja dokumentasinya nanti ya. Itu dia. Oke. Kita langsung open bucket, choose properties. Nah, di sini kita bakal bikin S3. Kita create bucket. Ini dari dokumentasi ini cara create bucket itu create bucket, general configuration-nya will be create bucket type-nya, ada jenis bucket type-nya. Ini bucket name-nya misalkan saya kasih nama coblak. Oke, ini bucket property harus unique. Nggak boleh ada kata AWS, AWS-CN, AWS US Gov. Ini nggak boleh. Ini harus between 3 atau 63 karakter. Nggak boleh ada letter, number, dots, hype seperti ini. Oke. Sudah, sepertinya sudah. Disuruh kita perlu public gak? Untuk padan oke, sudah, kita pilih create bucket saja. Oke. Buka bucket, kemudian kita pilih tab properties. Di sini kita diajarin bucket tab properties. Ini bucket saya sudah ada di bagian tab properties. Kemudian ada bagian edit. Choose edit. Mana editnya? Properties. Go to static web hosting di bawah, kalau nggak salah static web hosting. Nah, ini dia. Kita edit. Kemudian kita pilih enable static web hostingnya. Index dokumen, enter index HTML. Nah, ini kita ganti index.html. Oke, error dokumen nggak usah. Kita save. Enable. Oke. And copy the bucket website endpoint. Kita ke bagian bawah lagi. Di sini kita bakal dapat endpointnya. Jadi kita bisa ngaksesnya dari sini nantinya. Oke. Nah, kalau tadi kalian lihat pas kita bikin itu permissionnya itu kita di block. Nah, sekarang bakal dibikin all. Jadi kita bucket kita ini bisa diakses dari public.
Intinya kalau kita tadi blok itu dia nggak bisa diakses dari public, jadi cuma bisa diakses di private, misalkan di dalam service AWS saja. Ini kita bisa ke tab permission di atas permission. Nah, di sini kan blok all ini kayaknya bakal dibikin, kita edit. Nah, ini di checklist, di save change. Oke, confirm, di copy aja. Kita confirm. Jadi bucket kita bisa diakses dari luar. Choose bucket, di sini choose bucket. Kita pilih bucket lagi sepertinya. In the bucket list, notice. Oke, ini udah public. Ini nggak kelihatan sih karena kayaknya udah versi yang lama yang bisa ngeliat bucket listnya. Kalian bisa ngeliatnya kalau di bucketnya kalian klik, kemudian di bagian permission. Kok masih ini ya? Off. Nah ini udah off statusnya. Object can be public. Sorry. Di bagian bucket ya, object can be public, gak ada di sini infonya. Oh, nggak kelihatan sekarang kalau buat yang ini object can be public. Oke, nah ini ada dokumentasi buat kita blok public access. Kita buka aja dokumentasinya, saya pengen lihat juga. S3 console, just block access for this account, edit. Console, apa ini? Kita coba buka. Oh, konsol AWS. Ini kayaknya ada konsolnya, tapi saya belum dikasih tahu nih. Di sini belum dikasih tahu sih. Oh, ini konsol. Sign in to AWS Management Console and open S3 cross block public for this account. S3 nggak ada sepertinya. Oh, ini ada block access setting for this account. Coba kita lihat. Oh, di sini rupa menunya. Ini udah off semua. Kita kelihatan di sini ya. Oh, rupanya dari yang ini tadi, task ini. Mana sih tadi? Ini, sorry, di bagian sini. Klik bucket, in bucket, access. Ini dia. Rupanya di bagian sini munculnya. Oke, bagian sini. If access nggak ada, kita bisa di sini kita atur lagi seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke yang ketiga, ada di bucket policy. Ini berarti hak akses bucketnya mau seperti apa. Kita keluar dulu. Kita buka bucket tadi, bucket yang kita bikin. Sorry, di bucket. Nambah bucketnya sudah ada. Kemudian bucket yang kita bikin itu kita pilih permission. Di bagian bawah ada bucket policy. Nah, di sini kita pilih edit. Kita bakal atur polisinya. Oke, kita tambah. Dia bisa kalau di modul disuruh tempel, copy paste aja ya. Tapi saya nggak bakal ngajarin seperti itu. Kita bakal coba pakai ada di statement. Nah, di sini kita bakal atur dia action. Ada di action. Ini S3 object. Get object S3. Actionnya get object. Get object. Get object. Get object. Oke. Nah, ini dia sudah. Kemudian resource di bagian bawah kita ada resource, ada di resource. Kita pilih S3. Select tuple object. Nah, ini dia. S3 bucket name object. Di sini kita punya bucket namanya coblak. Ini sebenarnya ARN ya. Ini bintang, berarti kita bisa ngakses semua yang ada di dalamnya. Seperti itu. Oke. Saya kasih lihat nanti ya, ADD. Nah, ini sebenarnya di sini nih ARN, nih. ARN tuh Amazon Resource Name. Jadi setiap service Amazon tuh punya ARN. Nah, kita kalau pengen akses itu dari mana? Seperti itu. Intinya seperti itu. Oke, ini sudah S3 get object. Ini kalau pengen SID nggak bisa diganti, kalian bisa ganti nama aja langsung. Copy allow. Oke, prinsipal nih kebijakannya
Ini kita bisa bintang aja karena kita pengen semuanya akses bintang. Oke, sama kan hasilnya dengan yang ini. Jadi kita nggak perlu copy paste. Jadi kita bisa tahu cara bikinnya menggunakan ini statement ini. Kalau sudah kita save change. Oke, bucket police-nya sudah sama dengan yang ini. Oh, di sini action cuma S3 ada pagar ya, nggak masalah. Ini mungkin karena bentuknya array, kalian bisa tambah banyak. Tapi karena saya cuma satu, nggak masalah seperti ini. Oke, pilih. Oh sorry, saya bahasa Inggris ya. Ada bingung saya bahasa Indonesia. In the left hand, choose bucket. In the bucket list, choose bucket. Kemudian in the bucket list, notice access for the bucket now display public. Oh sudah nih kan. Nah sekarang kita bakal ngupload. Kita bikin file HTML ini sederhana aja. Kita bisa pakai code. Sorry, saya Visual Studio Code. Oke, atau enggak, kalau nggak punya kalian bisa pakai Notepad. Di sini saya bakal bikin saya bikin folder dulu ya. Oke, saya udah bikin folder namanya AWS Documentation. Di sini saya bakal bikin filenya ke dalam sini ya. File, new text file, ini kita paste. Oke, dia udah kedetek HTML, tinggal dirapin aja sih. Kalau saya sering rapi masalahnya. Ini head, oke, body, oke, seperti ini. Jadi kalau bikin walaupun tag, oh ini kayak ada masih kurang satu. Buka HTML-nya nggak ada ini. Apa saya yang salah copy ya? Ini ada kurang satu, tiga. Ini sebenarnya nggak ada masalah nanti, tapi gambarnya mungkin ada rendernya bisa bermasalah. Seperti ini HTML. Oke. Udah ada tutup di bawahnya, kita hapus aja ini. Seperti ini ya. Ini kita tap aja. Karena saya biasa bikin rapi. Oke. Udah kita save. Kita simpen di desktop. Saya punya folder AWS Documentation. Kita ganti nama index.html. Oke, ini namanya harus benar ya. Save. Oke, sudah, karena kita tadi yang di bagian ini ada pengaturan akses. Di bagian bucket, di bagian diklik, kemudian di bagian properties paling bawah kita edit. Nah, parameter kita adalah index.html. Jadi kita bakal render nanti file index.html ini yang kita bikin. Oke, sekarang kita coba upload sepertinya. Upload dokumen. Oh, ini ada dokumentasi upload dokumen. Kalau untuk upload dokumen, kalian bisa dari masuk bucketnya dulu. Misalkan saya ulangin lagi bucket. Kita masuk ke bucket name-nya. Ini yang coblak. Di sini ada fitur upload. Nah, ini nih. Mana tadi yang udah kebuka belum? Ini upload dokumen. Kalian bisa ngikutin di bagian using S3 console. Nah, sign in bucket list. Choose upload. Nih bucket list object nih. Kita bisa upload. Kemudian kita tarik nambah filenya. Misalkan ada file. Kita cari di desktop. Tadi saya simpennya AWS. Dokumen AWS. Sorry. Documentation. Nih, kita open. Oke. Kalau sudah kita klik upload, permission gak usah kita atur karena ini belum ini semua public access. Ini udah kelihatan permissionnya, green access to account public. Kita upload. Oke. Seperti ini. Udah nih dokumentasinya. Kalau sudah, kita bisa tes websitenya dengan browser. Kalian bisa akses ke sana, tapi saya pengen coba dari sini, AWS Management Console. Kemudian di sini ada URL. Coba kita opening new tab. Nah, ini kebuka seperti ini. Atau kalian bisa dari yang tadi, permission. Sorry, bukan di bagian paling bawah. Sorry. Coblak, saya butuh properties. Nah, bagian paling bawah kalian punya nih konsolnya. Kalau ini langsung nembak index HTML, tapi kalau yang alamat ini nih beda kan? Ini coblak s3 amazon.com website US. Nah, ini beda. Coba kita lihat akses nggak? Oke, sama. Alamatnya beda karena ini langsung alamat ke S3-nya.
Sedangkan ini alamat yang website kita yang dari endpoint dari static web hosting yang ini. Alamatnya beda karena ini mengaksesnya dari dari bucket langsung, sedangkan ini dari endpointnya berbeda seperti itu. Oke. Saya rasa cukup sekian buat pembahasannya. Ini cuma ngedit ini ya. Edit. Jadi kalau di yang pertama itu kita banyak dikasih langkah. Kalau yang kedua ini kita lebih banyak diarahin ke documentationnya. Karena ini yang bakal bantu kita buat nanti solving permasalahan-permasalahan yang ada di AWS kalau kita bikin project seperti itu. Ini kodenya sederhana, cuma tadi saya lihat di bagian atas ini kurang HTML, cuma langsung head. Tiba-tiba kok HTML tapi nggak ada pembuka HTML-nya, maka saya rapiin. Ini cuma gimana karena saya terbiasa dirapiin, makanya saya rapiin seperti ini. Kenapa? Biar gampang lebih gampang kita troubleshooting nanti kalau ada masalah seperti itu. Oke. Saya rasa cukup sekian buat pembahasan dari setting static web menggunakan S3 bucket. Oke. Kita jangan lupa kalau setelah selesai lab dimatikan. Ya, kita matikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih.